Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan saya Eva Aulia Rahma dengan NIM 21080 3104018. Dalam 10 menit ke depan, saya akan memberikan informasi yang aktual mengenai laporan keuangan Bank Syariah. Baik, kali ini laporan yang akan kami bahas yaitu mengenai laporan keuangan PT Bank BTPN Syariah. Baik, selanjutnya mengenai profil Bank BTPN Syariah. Bank BPTN pada tahun 2014 resmi mengakuisisi bank dan terdaftar sebagai bank syariah ke-12 di Indonesia dengan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Pada tanggal 8 Mei 2018, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dan pada tanggal 4 Juni 2020, bank ini mengubah namanya menjadi Bank BTPN Syariah. PT Bank BTPN Syariah Tbk adalah anak usaha BTBN yang bergerak di bidang perbankan syariah. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 23 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu, 41 kantor fungsional operasional, 3 kantor fungsional non-operasional, 26 layanan syariah bank, dan 9 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya visi dan misi Bank BTPN Syariah Indonesia. Visi dari Bank BTPN Syariah itu sendiri yaitu menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Selanjutnya untuk misi Bank BTPN Syariah adalah bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Baik, selanjutnya mengenai produk dan layanan Bank BTPN Syariah. Yang pertama yaitu ada tepat tabungan, asas wadiah atau titipan, yaitu menabung sekaligus memberdayakan sesama untuk hidup yang lebih berarti. Yang kedua ada tepat deposito atau mudharabah atau bagi hasil, yaitu suatu investasi optimal sekaligus memberdayakan sesama untuk meraih sejahtera. Yang ketiga ada tepat tabungan platinum, menggunakan asas mudharabah atau bagi hasil, yaitu tabungan dengan bagi hasil optimal untuk hidup mapan di masa depan. Yang keempat ada tepat tabungan rencana, asas wadiah atau titipan untuk haji dan umroh serta kurban. Yang kelima ada rekening tabungan jamaah haji, yaitu merencanakan ibadah haji sejak dini, aman dan terjamin. Yang keenam ada tepat giro, yaitu mudahnya berinteraksi, pertumbuhan bisnis semakin maksimal. Yang ketujuh ada tepat tabungan syariah, yaitu memulai kebiasaan baik dari masa depan yang lebih baik. Baik, selanjutnya mengenai informasi laporan keuangan BTPN Syariah Indonesia dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Yang pertama mengenai sumber dana bank atau penghimpunan dana bank. Berdasarkan laporan keuangan yang tercantum di Bursa Efek Indonesia, sumber dana bank pada Bank PT Syariah ini bersumber dari simpanan nasabah dengan pihak ketiga berupa giro wadiah dan tabungan wadiah, serta dari pihak berelasi berupa tabungan wadiah dengan total keseluruhan sebesar Rp2.057.557.000 pada tahun 2021 dan Rp2.005.268 pada tahun 2022. Perbedaan penghimpunan dana pada bank konvensional dan pada bank syariah. Kalau penghimpunan dana bank syariah itu mengedepankan prinsip syariah pada pengelolaan dana nasabah, baik itu berupa titipan atau wadiah maupun berupa investasi atau mudharabah dengan pola profit sharing dan revenue sharing. Sedangkan untuk penghimpunan dana bank konvensional itu menekankan pada prinsip perolehan bunga. Baik, selanjutnya mengenai pembiayaan atau pinjaman yang diberikan Bank BTPN Syariah. Bank BTPN memberikan pinjaman kepada nasabah berupa pinjaman kort pihak ketiga dan pembiayaan musyarakah pihak ketiga dengan total keseluruhan sebesar 10 miliar
169 juta rupiah pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 59.672 juta rupiah. Perbedaan pembiayaan konvensional dan syariah yaitu jika pembiayaan konvensional itu berhubungan dengan kreditur dan debitur. Namun jika pembiayaan syariah pada bank syariah itu akan menjalin hubungan kemitraan. Selanjutnya mengenai laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan pada Bank BTPN Syariah yaitu jumlah aset pada tahun 2021 adalah sebesar 18.543.856 juta rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 21.161.976 juta rupiah dengan jumlah liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas yang sama dengan jumlah aset. Baik, selanjutnya mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Laporan laba rugi ini terdiri atas pendapatan pengelolaan dana sebagai mudhorib, meliputi pendapatan dari jual beli margin murabahah, pendapatan dari piutang lainnya, pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah, dan pendapatan usaha utama lainnya dengan jumlah akhir sebesar 4.973.842 juta rupiah pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan pendapatan pada tahun 2022 dengan jumlah sebesar 5.029.350 juta rupiah dan pendapatan lainnya yang kemudian akan dikurangi dengan beban-beban tertentu sehingga menghasilkan laba bersih tahun berjalan sebesar 1.465.005 juta rupiah pada tahun 2021 dan 1.779.580 juta rupiah pada tahun 2022. Baik, selanjutnya mengenai informasi laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas pada PT Bank BTPN Syariah yaitu pada 31 Desember 2021 dengan total ekuitas 7.094.900 juta rupiah dan pada 31 Desember 2022 sebesar 8.407.995 juta rupiah. Selanjutnya mengenai informasi laporan arus kas, yaitu pada laporan arus kas tahun 2022 mengalami kenaikan dari 3.266.198 juta rupiah menjadi 4.143.991 juta rupiah. Baik, selanjutnya mengenai informasi laporan sumber dana penggunaan dana kebijakan konsolidasian. Terdiri dari saldo awal dana kebajikan, sumber dana kebajikan yang meliputi sumbangan atau hibah, pendapatan non-halal, dan denda, kemudian akan dikurangi dengan penggunaan dana kebajikan dan menghasilkan saldo akhir dana kebajikan sebesar 137 juta rupiah untuk 2021 dan sebesar 2.404 juta rupiah untuk tahun 2022. Baik, selanjutnya mengenai informasi kinerja keuangan Bank BTPN Syariah. Pada tahun 2022, PT Bank BTPN Syariah Tbk atau BTPS atau dikenal dengan BTPN Syariah mencatatkan laba bersih tahun berjalan senilai 1,77 triliun. Realisasi tersebut meningkat 20,73% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 1,46 triliun. Kenaikan laba tersebut ditopang oleh pendapatan penyaluran dana BTPS yang naik 14,91% menjadi 5,37 triliun dari 4,67 triliun. Sementara itu beban bagi hasil perseroan justru menyusut 12,68% dari 394,72 miliar menjadi 344,66 miliar.
Alhasil pendapatan setelah distribusi bagi hasil bank tercatat naik 17,45% menjadi 5,03 triliun dari sebelumnya yang sebesar 4,28 triliun. Selanjutnya, laba operasional perusahaan juga tumbuh 20,98% menjadi 2,27 triliun dari 1,88 triliun. Performa positif BTPS pada tahun 2022 didukung oleh jumlah pembiayaan bagi hasil yang merekat 486,79% menjadi 60,28 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,27 miliar. Selain itu, piutang bank juga meningkat 9,91% dari 10,43 triliun menjadi senilai 11,47 triliun. Hal tersebut pun turut mendongkrak aset perusahaan sebesar 13,92% dari semula yang senilai 18,56 triliun menjadi 21,15 triliun. Dari sisi penghimpunan dana, BTPS berhasil meraup total dana pihak ketiga atau DPK mencapai 12,5 triliun, naik 9,6% dari sebelumnya, yaitu 10,99 triliun. Kenaikan DPK ini ditopang oleh komponen tabungan dan jumlah deposito. Jumlah tabungan meningkat 6,43% ke 2,94 triliun dan deposito tumbuh 10,88% menjadi 9,8 triliun. Mengutip pada bisnis.com pada tahun 2022, BTPN melaporkan telah melakukan sejumlah inovasi untuk mewujudkan aspirasi bank membangun ekosistem digital syariah khusus untuk segmen pra dan cukup sejahtera. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.